Baik. Ya, udah ada 3 yang hadir. Kita buka terlebih dahulu dengan membaca surat Al-Fatihah ya. Dan doa semoga pertemuan ini tetap online ya. Yang kedua, ini teman masih kedua, harusnya ketiga, jadi untuk transformator masih yang kedua ya. Doa dengan baca surat Al-Fatihah dimulai. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, untuk pertemuan kali ini saya tidak buat PowerPoint ya. Jadi kita langsung analisa kita korek ya, kita bahas referensi karena transformator ini masuk bagian dalam analisa sistem tenaga ya. Jadi harusnya ini udah jadi satu, namun ini kayak terpisah. Jadi referensinya masih sama. Itu saya sudah share ya untuk bukunya langsung di bab 3 ya, transformator. Ya. Baik, jadi transformator ini ya, ini sering digunakan dalam salah satu komponen wajib, komponen utama dalam sistem tenaga ya. Karena dia yang akan menaikkan ya atau menurunkan tegangan ya. Ini contohnya di buku ini jelaskan trafo itu juga dimanfaatkan dalam sistem komunikasi ya. Untuk penyesuaian impedansi agar tercapai transfer daya maksimum. Jadi ya, contohnya kenapa di transmisi itu dinaikkan tegangannya ya. Karena ya pengiriman dayanya biar maksimal ya. Daripada kan daya sama dengan voltage kali arus ya. Dengan menaikkan voltage itu sama aja menaikkan daya daripada kita menaikkan arusnya. Karena akan mempengaruhi transmisi tersebut. Nah, dalam penyaluran listrik ya, trafo untuk kapasitas tegang ya, dan juga bertegangan tinggi. Jadi dalam implementasi ya, distribusi ya, baik di distribusi transmisi maupun ke distributor jaringan distribusi. Jadi di jaringan distribusi ya seringnya itu digunakan trafo untuk penurunan tegangan ya dari naik ke tinggi yaitu 20 kV. Kemarin ini sudah dibahas ya. Secara umum transformator itu seperti apa. Jadi pada umumnya trafo itu mengimplementasikan menggunakan teori energi konversi energi elektromekanik ya. Jadi dengan ada efek elektromagnetik ya dari trafo tersebut, makanya teori yang digunakan yaitu efek dari arus ya yang menginduksi. Ini teori operasi transformator ya. Yang pertama transformator dua belitan. Kalau kita lebih umumnya lilitan ya. Lilitan tak berbeban ya. Jadi output ini inputnya. Jadi dari input VS ya, pastinya gelombang AC. Nah ini dengan transformator lilitan N1 dan N2. N2 itu lilitannya lebih kecil daripada N1, berarti ini step down atau step up, Mas? Ini step down. Step down ya, karena dari sini udah kita bisa deteksi lilitannya ini paling tinggi dan ini paling rendah, yang sekunder, jadi dia menurunkan tegangan. Nah, rumus ini ya, rumus dasar ya, basic. Jadi lilitan pertama ini biasanya disebut dengan primer. Yang kedua itu sekunder ya. Jadi dia teori apa yang ini ya. Jadi dari arus ini dia kan melewati ini ya lilitan. Jadi magnet ini ya. Magnet ini dililit oleh induktor ya. Ya. Jadi lilitan ini semakin banyak sehingga
dia mengenai magnet ini semakin besar ya. Dia menginduksi, jadi arus ini menginduksi magnet ini menginduksi lilitan yang kedua. Ini ya, ilustrasinya itu ada flux ya. Fluksi dalam rangkaian trafo. Rumus flux itu sama dengan ini. Ya. Jadi flux sama dengan flux maksimal dikalikan sin omega T ya. Kenapa sin omega T? Dia berubah ya. Karena ini gelombangnya AC. Ya, jadi naik turun maksimum dan minimum. Jadi ini nilai maksimum ketika nilai C-nya itu di titik puncak. Maka flux ini ya akibat dari arus yang mengalir di lilitan primer ya, dia akan menginduksi tegangan ya di lilitan primer sebesar ini. Jadi dari arus yang melewati yang kita sebut dengan IF ya, di lilitan primer yang sebelah kiri ini atau N1 itu untuk mengetahui hasil induksinya ini rumusnya sama dengan N1 dikalikan perubahan flux yang terjadi melewati lilitan primer terhadap waktu atau sama dengan jumlah lilitan N1 dikalikan nilai flux itu sendiri. Flux sendiri kan ini ya. Nilai maksimum sin omega T. Jadi ini flux maksimumnya atau dalam bentuk fasor. Kalau ini dalam bentuk fasor yaitu E1. Jadi ini kan sumbernya ya. Ini tegangan yang terjadi akibat dari flux arus yang mengalir di lilitan primer itu E1 sama dengan E1 untuk sudut 0 derajat. Ya. Ini nilai magnitudenya. Di mana nilai magnitude itu diperoleh dari N1 ya. N1 dikalikan omega. Omega itu rumusnya 2πf, 2 kali pi, pi itu nilai 3,14 atau 2/7, F-nya itu frekuensi. Ya. Terus dikalikan flux maksimum dibagi akar 2. Jadi ini nilai magnitudenya ya. Nilai yang terukur atau yang disebut dengan nilai efektif di sini. Ini N1 sudah pasti diketahui, jumlah lilitannya, frekuensi juga pasti diketahui ya. Ini flux maksimumnya juga akar 2 ketemu. Untuk sudutnya 0 derajat. Pertanyaannya, kenapa kok nilainya 0 derajat? Halo? Sebentar, Pak. 0 derajat. Ini loh, dari rumus 3.1. Cos 0 berapa nilainya? 1. 1 ya. Nah, makanya untuk nilai maksimum itu terjadi ketika cos 0. Makanya di sini sudutnya 0 derajat. Jadi ini nilai maksimumnya. Ini kalikan 1. Sama untuk flux ini dia akan terjadi nilai maksimum ketika sin-nya nilainya sama dengan 90 ya. Sin 90 itu nilainya 1. Kalau ini kan case-nya untuk E1 kan cos ya, cos omega T. Jadi dia nilai maksimum terjadi ketika 0 derajat, yaitu di posisi awal cos 0 sama dengan 1. Nah, dari sini paham ya untuk rumusnya, mudah ya, tinggal yaitu N1 ketemu omega-nya itu rumusnya ini, 2πf ya, 2pi kali frekuensi. Jadi ini saya bantu blok warna kuning untuk rumus-rumus 4 mana yang penting ya. Jadi 2πf, 2 kali pi kali frekuensi. Maka jadi omega-nya itu diganti ini 2πf ya. Jadi E1 sama aja rumusnya yang 3.2 sama. Cuma bedanya ini dimasukkan omega-nya diganti dengan 2πf. Jadi N1-nya tetap, omega-nya disubstitusi 2πf ya. Jadi 2πf kali N1 dibagi akar 2 kali flux maksimum. Ya. Ini nilai S1-nya. S1-nya itu nilai ininya ya.
nilai N1 Omega flux dibagi akar 2. Jadi nilai S1-nya itu ini 2 pi, pi-nya itu 3,14 ya. Atau 22/7. 22/7 kali 2 itu nilainya ini, yaitu 4,44 kalikan frekuensi. Ya. Kalikan N1 kalikan flux maksimum. N1 tadi apa, Pak? Jumlah lilitan ya? Jumlah lilitan. N1 itu ini loh ya, N1 itu jumlah lilitan. Jumlah lilitan. Ya. Iya, Pak. Bentar. Jadi N itu sama dengan misalnya jumlah lilitan. Monggo kalau sambil ada yang mau nyatat ya. Jadi ini kan saya langsung bahas di buku. Nah, ini untuk yang primer ya. Bagaimana untuk yang di sekunder? Jadi di belitan, ini artinya belitan kalau kita bisa, pada umumnya seringnya kita sebut dengan lilitan ya. Di belitan atau lilitan sekunder, fluksi atau flux tersebut menginduksi ya, tegangan. Jadi flux ini kan mengalir kan awalnya flux ini mengalir di sini ya, menginduksi N1 yaitu sehingga ada nilai tegangan E1. Terus dia mengalir ke sekunder, dia menginduksi lilitan N2. Jadi rumusnya ini untuk yang sekunder. Ya, untuk yang sekunder itu rumusnya ini. Ya. Yaitu E2 ya, tadi E1. E2 sama dengan 4,44 frekuensi kalikan N2 kali flux maksimum. Jadi flux maksimumnya sama, yang membedakan adalah N2. Nah, jadi ini rumus basicnya, rumus awalnya ya. Kalau kita pada umumnya langsung ketemu perbandingan antara E1 N1. Nah, karena flux dan frekuensi sama, sehingga dari persamaan ini ya 3,3 ini dan 3,4 ini ya. Jadi diperoleh perbandingan antara E1 tegangan di N1 dan E2 tegangan di sekunder itu sama dengan ya perbandingan ini ya 4,44 Fn1 flux dibagi 4,44 Fn2 flux ya. Karena flux, frekuensi dan 4,4 sama, jadi tinggal dicolet, tinggal N1 per N2. Jadi yang membedakan N1 dan N2 yang berubah-ubah nilainya. Sehingga disebut dengan A atau rasio transformasi. Dari sini kita bisa deteksi ketika N2 sekundernya lebih besar, logikanya ini E2 pastinya lebih besar atau lebih kecil? Kecil. Oi, lebih ini Besar. ketika lebih besar ya, karena sebanding ya. E2 ini sebanding dengan jumlah lilitan. Jadi logikanya ini E2-nya pindah ke sini ya. Jadi E1 sama dengan N1 per N2 kali E1. E2. Semisal N1-nya lebih gede, N2-nya lebih kecil. Jadi semisal 4 dibagi 1. 4, jadi kan dia otomatis E1-nya lebih besar. Karena ini sebanding ya. Semakin besar jumlah lilitannya akan semakin besar jumlah tegangannya. Nah, ini harus nggak perlu dihafal, namun kalau ini mah harus dihafal ya, kan ini basic transformasi ya, yaitu perbandingan antara E1 dan N2. Ini kan sebanding ya, E1 sebanding dengan jumlah N1. Jumlah lilitan dan N1. Oke, ada pertanyaan nggak dari sini? Belum, Pak. Belum ya? Lanjut, Pak. Lanjut. Baik. Nah, ini ya penjelasan. Ini kalau cara analisa secara 3 fasa ya. Jadi perhatikan bahwa E1 itu sefasa dengan E2 karena dibangkitkan oleh flux yang sama ya. Jadi ini kenapa kok ada istilah mendahului ya. Terus mendahului besi dengan sudut 90 derajat ya. Maka E2 juga mendahului. Ini kan gelombang AC kan 3 fasa ya. 3 fasa kalau di pembangkit listrik itu 3 fasa sehingga ada 3 gelombang ya. Nah, antara gelombang 1, 2, dan 3 itu ada istilah mendahului, maksudnya dia gelombang yang berjalan paling awal itu gelombang pertama, kedua, dan seterusnya. Makanya selisih antara gelombang 1 dan kedua itu biasanya ini, yaitu 90 derajat atau sekian. Kalau untuk di sini itu 90 derajat.
Baik. Ini saya loncat ya. Jadi, fluksi bocor, maksudnya fluksi bocor ini apa? Ya, jadi ketika fluksi atau flux yang terjadi di lilitan primer ya, pada transformator, itu dibangkitkan oleh arus yang mengalir ya, di lilitan primer. Jadi ini arus mengalir, muter-muter di sini, sepanjang lilitan N1 ya, sehingga dia, memberikan flux yang terjadi di sini. Dalam kenyataannya tidak semua flux ya, magnet yang dibangkitkan tersebut akan melingkupi baik lilitan primer maupun sekunder. Jadi flux yang terjadi ini tidak bisa saja secara maksimum, bisa saja kurang dari nilai maksimum. Jadi tadi kan fluxnya kita asumsikan sama secara ideal ya, yaitu ini tadi rumusnya 4, ini ya. Flux maksimum sin omega T. Makanya kenapa di sini dikali sin omega T. Jadi dia naik turun ya. Jadi ada rugi-rugi yang terjadi. Jadi harusnya flux itu yang dikirim yang terjadi pada primer dan sekunder itu sama, ini ya, ilustrasinya mengelilingi melewati lilitan 2, lilitan 1. Namun di sini terjadi rugi-rugi atau disebut dengan fluksi bocor. Jadi fluksi bocor ini terjadi tidak hanya di primer ini, juga terjadi di udara ya. Maksudnya jadi ada efek dari gaya magnetit secara eksternal ya. Jadi dia terjadi rugi-rugi. Nah, selanjutnya itu ya, ini nggak akan saya bahas untuk yang rumusnya transformator yang rugi-rugi tadi. Ini kita langsung lanjut di transformator berbeban ya. Kalau tadi kan trafonya di sekunder itu ya udah hanya tegangan saja keluarannya. Nah, bagaimana kalau trafo untuk sekunder dia langsung terhubung dengan beban atau yang kita sebut di ilustrasi gambar ini yaitu RB ya. Ya, jadi ini rangkaian sekunder terhubung dengan beban. Ya. Tegangan induksi E2 yang telah timbul dalam keadaan trafo tidak berbeban ya akan menjadi sumber. Jadi ini kan tadi ada nilai tegangan E1 ya di primer dan tegangan E2. Jadi E2 ini akan menjadi sumber di rangkaian ini ya, rangkaian yang terhubung dengan beban. Makanya di sini disebut akan menjadi sumber di rangkaian sekunder dan memberikan arus sekunder E2. Jadi arus di sini pastinya dengan berbeda dengan sini karena tegangan yang terjadi di primer dan sekunder itu berbeda tergantung perbandingan jumlah lilitan. Kalau lilitannya sama, ya sumber tegangannya juga sama. Ya, logikanya ini semisal lilitannya ini 4 ya, ini 2 yang sekunder. Jadi semisal tegangannya 4 volt, otomatis yang sekunder turun yaitu setengahnya yaitu 2 volt. Jadi 2 volt ini menjadi sumber tegangan di rangkaian sekunder yang menimbulkan arus I2. Nah, arus I2 ini kan ini ya, arus I2 ini akan membangkitkan ya fluksi yang berlawanan arah ya, dengan fluksi bersama besi. Jadi kan awalnya arahnya kan sini kan ya, yang terjadi. Nah ini loh ya. Jadi arahnya yang muter ke atas dan ini fluksnya ke atas ini terus mengarah ke sekunder ya. Mengarah ke sekunder. Nah, arusnya kan melewati sini ya, muter ke kanan, ke bawah, baru ke atas, di mana fluksnya ke bawah. Jadi dia berlawanan ya, arah dengan fluks bersama si dan sebagian akan bocor. Nah, ini juga akan terjadi ada perlawanan ya dari arus yang terjadi ya. Kan ini dari sumber tegangan ya, arusnya itu ini memutar ke atas, kanan, bawah. Jadi ke atas arus I2-nya, sedang fluksnya itu ke bawah. Jadi dia berlawanan sehingga terjadi bocor atau kerugian. Fluksi bocor ini yang disebut dengan ini ya, pesi, ini bacanya pesi ya, atau flux
I2 atau L2, ini apa ya, di sini itu L ya. Jadi flux L2 lilitan 2 ini merupakan rugi-rugi yang terjadi akibat dari flux maksimum berlawanan dengan arah I2. Sehingga ya pastinya di sini akan ada tegangan EL2 ya di lilitan segitiga yang 90 derajat mendahului theta psi L2. Setelah itu dari E2 di sini kan tadi di sekunder itu kan ada tegangan E2 ya. Jadi E2 ini akan menjadi sumber tegangan untuk beban RB ya. Jadi E2 jadi arus bisa diperoleh dari tegangan dibagi dengan hambatan. Jadi E2 jadi total sumber tegangan E2 di sekunder itu sama dengan tegangan V2 ditambah I2R2 ya. Jadi tegangan yang V2 adalah tegangan pada beban RB ya. Ya, jadi ini V2 ditambah I2R2 ya. Ini V2 ini tegangan di sini. Ya. Tegangan yang ini yang terjadi di tegangan sekunder ya. Terus ditambah tegangan total tegangan pada beban yaitu I2 kali R2 ditambah ini tegangan rugi-ruginya tadi ya. Ini. Tegangan yaitu flux L2. Nah, untuk V2 dan I2R2 itu nilai real ya. Sedangkan EL2 itu merupakan nilai imajiner ya atau dia akibat dari arus dikalikan X. X itu impedansi dari induktor ya. Impedansi dari induktor. Sesuai dengan hukum Lenz ya, arus sekunder membangkitkan fluksi yang melawan fluksi bersama. Kan ada flux bersama ya. Ini yang melewati meliling magnet ini. Juga ada flux yang berlawanan akibat dari arah arusnya itu sendiri yang melawan arah flux bersama. Dan ini flux bersama itu maksudnya ini ya. Yang flux L2 atau flux masing-masing lilitan itu ada sendiri. Itu merupakan rugi-rugi akibat perlawanan dari arus. Hal ini akan menyebabkan tegangan induksi di lilitan primer juga cenderung mengecil ya. Ya, di sini dijelaskan akan tetapi karena lilitan primer itu terhubung ke sumber yang tegangannya tak berubah. Jadi kan sumber utama ya. Jadi ini yang primer itu terhubung dengan sumber utama dan itu fix nilainya ya udah konstan. Kalau ini kan berubah-ubah ya. Karena akibat rugi-rugi tadi ya. Tak berubah maka arus primer akan naik. Jadi maksudnya tetap di nilai tersebut ya. Nah, jadi pertambahan arus primer ya dari IF tadi ya di jaringan primer yang sebelah kiri itu menjadi I1 adalah untuk mengimbangi flux lawan yang diberikan oleh I2. Jadi ini ya maksudnya itu. Ini saya coba bahas yang secara idealnya ya. Nah, ini coba contoh dulu ya. Jadi lilitan primer suatu trafo yang dibuat untuk tegangan 220 volt ya, ini nilai RMS-nya.
Mempunyai jumlah lilitan 160. Lilitan ini dilengkapi dengan titik tengah ya, center tab. Ya, titik tengah itu ini. Fluk Ya, bersama tadi berarti sama kayak fluk maksimal, Pak. yang Nilainya mana? sama. Yang bersama. Iya. Iya. Ya, ini yang bersama. Yang tadi rumusnya flux maksimum kalikan sin WGT ya. Berarti fluk bersama itu fluk maksimal itu, Pak ya? Ya. Terus ini kan ada flux L2 dan flux L1. L1 ini lilitan untuk yang pertama atau primer, L2 ini lilitan yang kedua atau sekunder. Dua yang berlawanan Ya, tadi, Pak. ya. Jadi ini akibat dari arah arusnya yang melawan arah flux. Ini fluxnya untuk yang sekunder kan ke bawah ya. Arusnya kan ke atas. Nah, akibat perlawanan itu menimbulkan akan membangkitkan flux L2. Gitu, Mas. Gimana? Menjawab? Iya, Pak. Ya. Jadi karena ada perlawanan ini antara I2 ya, ini membangkitkan tadi flux yang berlawanan arah dengan flux bersama yang maksimum tadi, dan sebagian akan bocor ya, disebut dengan flux bocor sekunder. Jadi yang terjadi di jaringan sekunder. Baik, ini saya loncat dulu ya di contoh tadi untuk jadi berapa persenkah besar flux maksimum akan berkurang jika tegangan yang kita terapkan pada lilitan primer adalah 110 volt. Jadi dengan mengabaikan resistansi lilitan, flux maksimum theta M ini rumus yang awal tadi ya. Cuma dibalik aja, ini kan ini ya. Mana tadi rumus awalnya itu ini, yaitu E1. Bentar. Kan rumus awalnya tadi itu E1 sama dengan ya, E1 sama dengan omega, jadi lihat ini ya. E1 sama dengan N1 omega nilai maksimum bagi akar 2. Iya, E1 ini ya. Jadi untuk mencari nilai flux maksimum, akar 2-nya pindah ke kiri menjadi E1 kali akar 2, N1 omega pindah ke kiri jadi pembagi. Jadi E1 akar 2 dibagi N1 omega. Makanya rumusnya di sini. Ya, ini ya. E1 kali akar 2 dibagi N1 omega. Gimana? Ini paham nggak ini rumus ini? Ini sebenarnya yang tadi ya. Iya, Pak. Paham ya? Tinggal dibalik saja. Karena yang ditanya flux maksimumnya. E1-nya kan udah diketahui, yaitu V1-nya tadi di primer yaitu 220 volt ya. 220 volt gini nih. Ya, terus ini kali akar 2, N1-nya udah diketahui yaitu 160 jumlah lilitan di primer. WG-nya kalau nggak diketahui ya tetap ditulis ya, 2πf harusnya diketahui frekuensinya, kalau nggak diketahui udah tetap. Karena frekuensi kan tetap ya. Jadi N1 ini mengabaikan resistansi lilitan ya. Jadi nilai flux maksimum itu E1 kali akar 2 bagi N1 dimasukkan nilainya V1 220, N1-nya 160 kali WG ini. Jika tegangan, jadi ini ya, lilitan yang dilengkapi dengan titik tengah, berapa persenkah besar flux maksimum akan berkurang ya? Jadi fluxnya berapa persen yang akan berkurang jika tegangan yang kita terapkan pada lilitan primer adalah 110. Jadi dirubah ke 110. Jika tegangan 110 diterapkan pada lilitan primer, maka sumber tegangannya yang awalnya 220 itu diganti 110. Ya, di primer, ini masih di primer ya. Jadi flux maksimum
tanda petik ini untuk case khusus ketika dirubah, yaitu V1-nya 110 akar 2 kali 160. Penurunan flux maksimum adalah 50%. Dari sini udah bisa deteksi ya. Terjadi penurunan setengahnya. Setengahnya itu sama aja 50%, atau cara mencarinya ya ini selisih nilainya dibagi flux utama tadi. Ya, yaitu 50%. Jadi flux yang baru yaitu diganti 110 itu sama dengan setengahnya dari flux yang utama tadi. Makanya sini 50%. Gimana? Ada pertanyaan nggak untuk yang ini? Yang A? Belum, Pak. Belum, Apa ya? lanjut dulu nanti. Bisa diulang lewat video. Nah, bisa diulang dengan lewat video. Ya. Baik. Baik. Untuk terus yang kedua, yang B. Berapa persenkah pengurangan tersebut jika kita menerapkan tegangan 55 volt pada setengah lilitan primer? Jadi makanya kenapa tadi ada center tap. Center tap itu fungsinya ini. Tadi lilitan kan 160 ya. Di tengahnya itu ada center. Dia harusnya langsung terhubung ke pusatnya, sehingga lilitan yang diterapkan itu bukan 160, namun setengahnya, yaitu 80. Gimana? Paham nggak untuk yang center tap? Center tap itu ini ya, ibarat dia ada 2 jalur. Nah, di sini itu arus ini bisa melewati dari atas atau dari bawah, ya. Jadi pengaturannya. Nah, kalau dari bawah ini jadi lilitannya menjadi setengahnya. Yang awalnya 160 menjadi setengahnya, yaitu 80 lilitan. Ya. Jadi di sini. Jadi ini case ketika tegangan terbaru yaitu 55 volt, V1 aksen petiknya 2 karena ini kondisi yang kedua, itu diganti 55. Untuk lilitannya itu setengah dari lilitan primer tadi. Kan ini diterapkan pada setengah lilitan primer. Lilitan. Ya. Yaitu makanya ada center tap tadi ya di tengah-tengah. Jadi dia langsung mengalir dari tengah lilitan ya. Jadi yang lilitan yang terpakai itu setengahnya yaitu 80 lilitan. Nah, 55 80. Nah, ini dibandingkan dengan kan pertanyaannya berapa persenkah pengurangan tersebut. Jadi tersebut itu pertanyaan sebelumnya. Jadi dibandingkan dengan nilai flux sebelumnya yaitu yang 110. Nah, jadi kan ini hasilnya 55 ya. Kalau bawahnya kan 80 ya. Ini akar 2 kita bisa cek bahwa flux yang petik 1 itu sama aja setengahnya dari flux yang terbaru ini. Makanya penurunan flux maksimumnya adalah 50%. Karena dia turun setengahnya ya. Oke, dari sini ada pertanyaan? Belum. Baik, Lanjut, Pak. jadi ini dulu. Pembahasan ini kita ini dulu ya. Jadi refresh karena rumus takutnya ntar semakin bingung. Jadi sementara ini dulu. Ya, jadi kita tahu konsep tadi dulu ya. Ada kenapa terjadi kebocoran, terus perhitungan flux maksimum ya untuk yang di primer. Jadi itu bisa saja terjadi penurunannya, tergantung pengaturan kita di center tap tadi. Baik, kalau nggak ada pertanyaan, saya bentar. Ya, nanggung sebentar ya. Ini yang C sama yang D ya. Jadi yang C, jika tegangan 110 volt diletakkan pada setengah lilitan ya.
Ini yang tadi yang B, penurunan flux. Oh, sorry, ada benar, maaf. Jadi ada salah revisi. Nah, yang B ini itu dibandingkan dengan flux yang utama tadi ya. Ya. Yang utama tadi kan ini 220/160 ya. Jadi 55/2/80 WG itu sama aja setengahnya dari flux maksimum yang pertama ini. Ya. Jadi penurunannya dengan flux ini ya, makanya membingungkan kalau pertanyaan ya di sini dibandingkan dengan apa itu masih bingung. Jadi ada dua persepsi, bisa dibandingkan dengan kondisi yang A atau dibandingkan dengan kondisi yang utama ini. Jadi ini dibandingkan dengan yang flux maksimum yang tanpa petik ini ya, kondisi pertama. Yaitu dia itu setengahnya. Jadi penurunannya itu 50%. Nah, masih kondisi yang sama di setengah lilitan, yaitu 80 lilitan yang awalnya 160 menjadi 80 lilitan, itu kalau diterapkan tegangannya 110. Ya. Jadi ini petiknya 3 kali ya. Jadi ini kondisi yang ketiga. Kondisi pertama kan petik 1 tadi ini ya, 110 namun lilitan secara keseluruhan. Terus petik 2 itu tegangannya setengahnya atau 55 volt dan lilitannya setengahnya juga. Ya. Ternyata untuk dua kondisi ini sama penurunannya yaitu 50%. Terus jika tegangannya 110 volt namun diterapkan pada setengah lilitan atau 80 lilitan ya. Sehingga ini lilitannya diganti setengah kali lilitan utama yaitu di sini 80 V1 tegangannya 110 ketemunya 220/160 dan tidak terjadi penurunan flux maksimum ya. Karena nilainya itu sama dengan kondisi yang paling awal tadi yaitu 220 akar 2/160 WG. Ini yang hadir 4 ya. Jadi yang nggak hadir itu Mas Habib sama Mas Kevin dan Aldo nulis. Baik, selanjutnya yang keempat ya, poin D. Jika jumlah lilitan di lilitan sekunder adalah 40, tadi kan primer 160 ya. Kalau jika lilitannya di sekunder 40, bagaimanakah tegangan sekunder dalam kasus-kasus tersebut di atas? Jadi tegangan sekunder untuk 4 kasus ini ya. Kasus pertama itu yang ini, flux maksimum. Kasus yang kedua, flux maksimum tanda petik 1, terus tanda petik 2 dan tanda petik 3. Makanya ada 4 kondisi ya. Nah, dengan perbandingan lilitan antara primer banding sekunder itu sama dengan 4 atau nilai rasionya ya. Jadi lilitan pertama itu lebih gede daripada lilitan sekunder. Maka jika tegangan primer 220 ya. Jadi tegangannya macam-macam, ada yang 220, yang paling kondisi utama kan tadi 220 ya. Kondisi kedua itu 110. Terus kondisi ketiga itu 55 volt, ini ya kondisi ketiga. Ini tanda petik 2 emang, tapi kondisi ketiga. Kondisi pertama kan tidak ada tanda petiknya tadi. Atau aksen 2 kali. Terus kondisi keempat atau tanda petik 3 itu tegangan 110 ya. Jadi dengan perbandingan ini bahwa tegangan di primer itu pasti 4 kali lipat dari tegangan sekunder. Dari perbandingannya ini ya. Jadi ini perbandingannya karena N1 banding N2 itu perbandingannya lilitan pertama itu 4 kali lipat lilitan kedua. Jadi logikanya tegangan pertama itu sama aja 4 kali lipat dari tegangan kedua. Kalau dibalik, kalau yang diketahui primernya, jadi tegangan sekunder itu seperempatnya ya. Seperempatnya primer atau lilitan sekunder, karena lilitan sekundernya itu seperempatnya lilitan primer. Ya. Jadi untuk kondisi pertama kan tadi tegangan primer 220 sehingga tegangan sekundernya itu seperempatnya yaitu 55 volt. Tegangan primer untuk kondisi yang kedua itu 110 jadi sekundernya seperempatnya. Ini seperempatnya harusnya 22 ya. Kan 220 22,95. Terus jika tegangan
55 volt diterapkan pada setengah belitan primer. Ya, ingat ini setengahnya. Jadi ini dibagi dua ya, karena setengahnya itu lilitan primernya setengahnya. Jadi 80 yang awalnya 160 itu 80 per 40 yaitu 2. Jadi bisa dikatakan rasio antara primer dan sekunder itu 2. Sehingga tegangan sekundernya itu setengahnya dari primer yaitu 27,5 ya. Jika tegangan 160 masih sama setengah lilitan, ya, setengah lilitan primer, jadi tegangan di sekunder setengah kalinya, setengahnya dari primer, sehingga ketemu 55 volt. Oke, ada pertanyaan nggak dari contoh soal ini? Pak. Belum ada, Pak. Belum ada ya? Semoga paham. Ini di sini, bentar. Contoh yang kedua ya. Jadi sebuah trafo satu fasa ya, mempunyai lilitan primer sebanyak 400 lilitan dan lilitan sekunder 1000 lilitan. Jadi bisa dikatakan ini masuk step up apa step down? Sekunder step up. Step up ya, karena sekundernya lebih besar dari primer. Nah, luas penampang inti efektif adalah 460 cm persegi. Ya, ini untuk menghitung bocor ya. Jadi, bentar, oh ini belum nih. Ini contohnya masuk di, oke ini kita skip dulu ya. Oke, jadi kalau pada umumnya nilai idealnya, jadi contoh ini skip dulu ya untuk pembahasan pertemuan selanjutnya. Jadi kita masih bahas yang kondisi ideal dulu ya, tanpa ada kebocoran di sisi sekunder atau primer. Jadi yang sering kalau kita sering implementasinya itu yang ini ya, yang apa? Contoh yang D itu. Jadi perbandingan antara primer dan sekunder. Baik, mungkin ini dulu ya pertemuan yang kedua. Untuk selanjutnya kita bahas yang bocor tadi ya. Karena kita trafo ini hanya di satu bab saja ya. Bab 5 ini. Bab berapa ini? Bab trafo ya. Ntar pertemuan keempat dan seterusnya 4 dan 5 itu mungkin bisa offline ya, nanti bisa tatap muka secara langsung ke lab ya untuk ya simulasi untuk cek ya simulasi sama kalau ada trafo bisa ada praktek di sana. Nah. Kalau nggak ada pertanyaan, saya kira sini udah cukup jelas ya di contohnya ini. Ntar ada video bisa play ulang. Ini habis ini ada kuliah fisika ya. 10 menit lagi kita tutup dengan doa kafaratul majlis dan sholat wal asri dan sholawat 3 kali. Berdoa,